Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Saya mau mengucapkan selamat hari Natal buat kita semua yang merayakannya. Semoga damai Natal ini tetap tinggal dalam kehidupan teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga. Kita akan segera membahas berita politik hari ini yang semakin hari semakin panas, teman-teman. Usai ditetapkannya Sekjen PDIP sebagai tersangka Pak Hasto Kristianto, ada banyak berita-berita yang terbaru. Kita akan segera bahas videonya tanpa perlu banyak basa-basi lagi. Ini dia, teman-teman. Kalian udah tahu ini kan duar KPK resmi umumkan Hasto tersangka kasus Harun Masiku, kasus suap katanya. Dan tahukah kalian jauh-jauh hari sebelum si Hasto ini ditetapkan sebagai tersangka, Mak Banteng pernah bilang begini ternyata guys. Kalau Hasto itu ditangkap saya datang, ya saya gak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Udah ya Nek, sekarang datang si Hasto sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jangan bohong. Nih ya, kalian gak usah kaget kalau ada kader Banteng bisa masuk ke anggota DPR tanpa dipilih rakyat, gak usah kaget. Begini nih, mereka lah yang menyuap komisioner KPU dan juga mereka yang berteriak-teriak kecurangan. Dan ini lebih parahnya lagi, PDIP siapkan bantuan tim hukum untuk membela si Hasto. Gak Anies, gak PDIP, sama aja memang cocok kalian satu kubu. Si Anies udah tahu koruptor dibela, ini lagi PDIP udah tahu kasus suap malah mau dibela juga. Beberapa waktu belakangan ini kalian tahu kan berapa banyak kader PDIP yang terjerat kasus korupsi ataupun suap seperti ini. Sudah menjadi sarang, teman-teman. Warga Jakarta siap-siap kan, Banteng menang tuh di Jakarta, siap-siap supaya makin hancur Jakarta. Tenggelam kalian, tenggelam. Kalian udah tahu ini kan. Ngeri. Kirain Chris doang yang direndam HP juga ya, Tok. Hasto Kristianto minta pegawai rendam HP sebelum dirinya diperiksa KPK. Nggak ada aja ya teman-teman ya, HP-nya direndam ya. Wow, selama ini Harun Masiku hilang karena disuruh lari sama Pak Hasto. Gimana nggak jadi tersangka? Maka saudara K bekerja sama dengan saudara Harun Masiku melakukan upaya kepada Wahyu Setiawan. Wahyu merupakan kader dari partai yang menjadi komisioner di KPU. Sebagian uang yang digunakan untuk berasal dari saudara HK. Oh, ngeri kali ya yang disampaikan KPK ini. Tapi kalau memang benar ini semua mengenai Hasto dan Harun Masiku, luar biasa. Bravo untuk KPK. Ternyata diduga selama ini Pak Hasto dan Harun Masiku ini bekerja sama untuk kasih uang ya ke oknum di KPU yang atas nama Wahyu. Ngeri kali. Dan sebagian uang itu katanya uangnya Pak Hasto. Enak kali si Harun Masiku ini ditraktir sama Pak Hasto ya kan. Kita mau juga lah Pak Hasto ditraktir Bapak. Lagi Natal loh ini Pak. Traktir yang penyet ya. Saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Nggak nyangka aku kawan-kawan, kupikir selama ini Pak Hasto tertib hukum, sangat memuliakan hukum. Ternyata dia juga ya mafia kan? Juga ternyata, penjahat dia juga. Pak Jokowi memodifikasi hukum, bansos, parcok-parcok. Ternyata kau juga Pak Hasto, kayak mana sih? Kok bisa berdasarkan keterangan KPK, katanya Pak Hasto nyuruh anak buahnya untuk bilang ke Harun Masiku, rendam aja handphonemu terus melarikan diri. Seperti sudah profesional kali Pak Hasto ya. Tapi kok aku pakai baju merah ya, kayak partainya Pak Hasto, PDIP. Enggak lah, ini karena Natal lah. Aku bukan kader PDIP. Aduh, Pak Hasto gimana kabarnya? Katanya belum ditahan ya. Lupa satu lagi kawan-kawan. Kita harus kawal kawan-kawan. Karena keterangan KPK, Pak Hasto kan bisa mengarahkan, menyuruh si Harun Masiku untuk melarikan diri. Ya kan? Nah, ini kita tanya sekarang. Pak Hasto ada niat untuk melarikan diri nggak? Ya teman-teman ya, mungkin tangisan Pak Hasto selama ini. Saya menangis karena sudah tahu kalau mereka nggak berkuasa pasti akan jadi seperti ini. Kirain tertib hukum ya, kirain selama ini ngomong-ngomong keadilan, ngomong-ngomong hukum diperkosa, hukum ditelanjangi oleh Pak Jokowi dan sebagainya. Ternyata semua yang dikatakan mengarah kepada dirinya sendiri. Partai apa ini teman-teman?
PDIP ini kebiasaan koruptor dibela. Hasto udah jelas-jelas ada buktinya, dibela, dianggap kriminalisasi ini segala macam. Kemarin pas Johnny J Plate ditangkap, ya kan dia Nasdem tuh ya, dibilang ini gak ada muatan politik sama sekali. Tapi giliran dia yang kena, dia bilang saya ini terkriminalisasi, saya ini tersakiti, saya ini sengaja jadi korban politik. Pret. Kemarin PPN 12% dia yang bikin, dia yang protes. Sekarang giliran ada nih si Hasto, ini udah jelas sekali. Katanya KPK sampai mau digeruduk gara-gara pengen belain Hasto doang. Harun Masiku aja sampai sekarang nggak tahu di mana, tangkap. Terus si Hasto ini udah jelas-jelas ya, tangkep aja lah. Diproses gak ada yang dapat. Jangan sampai lari lagi. Udahlah PDIP. Logo aja. Jangan sampai lari lagi sih. Harus segera ditahan. Usai ditetapkan jadi tersangka KPK, foto Hasto hilang dari website resmi PDI Perjuangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto telah resmi ditetapkan KPK sebagai tersangka di kasus suap ex-caleg PDIP Harun Masiku. Menariknya wajah Hasto tak lagi terpampang dalam susunan struktur DPP di situs resmi PDIP. Pertanda apa ya? Apakah PDIP mulai malu mengakui Hasto sebagai sekjen PDIP? Gak mungkin lah ya. Tapi saya kurang percaya sih, masa wajah Hasto dihilangkan di situs resmi PDIP? Dia kan sekjen yang paling dicintai. Coba saya cek dulu ya bentar. Ini saya sudah buka website resmi PDI Perjuangan.id. Loh, benar bro, wajahnya sudah hilang. Sekjen PDI Perjuangan.id. Saya penasaran, saya mau buktikan sendiri ya. PDI Perjuangan.id. Oke, kita buka ya teman-teman ya. Apakah benar? Mana ini? PDIP. Ini tunggu, partai, ketua umum, coba partai. Aku jadi penasaran, pengen membuktikan teman-teman, apakah benar. Dan websitenya berat sekali teman-teman. Berat teman-teman websitenya, nggak kebuka loh ya, udah nggak kebuka. Jadi perjuangan.id nya apakah sudah nggak ada. Itu lihat di mana sih? Ketua umum, pidato kongres. Oh ini mungkin ADRT. Anggaran dasar. Nggak ada pak. Visi dan misi. Oh ini struktur mungkin ya. Struktur DPP. Nah ini udah mulai timbul teman-teman. Sebentar ya, saya coba mau membuktikan apakah benar ya. Dia ini seriusan Hasto diginiin. Loh, pengurus PDI Perjuangan.id. Loh, benar bro. Saya nggak bisa kebuka teman-teman ya strukturnya ya. Nah, kalian lihat masih loading. Wajahnya sudah hilang. Nggak bisa. Terkait dengan situasi saat ini. Apa ini? Ini mereka. Rilis media DPP PD Perjuangan 24 Desember 2024. Politisasi hukum dan peminadaan yang dipaksakan terhadap Sekjen DPP PD Perjuangan. 1. Status tersangka ini hanya membuktikan informasi yang beredar lama bahwa Sekjen DPP PD Perjuangan akan segera dijadikan tersangka. Hal ini juga sudah pernah disampaikan Sekjen DPP PD Perjuangan dalam podcast Akbar Faisal beberapa waktu yang lalu. Kedua, kalau kita cermati lagi, pemanggilan Sekjen DPP PD Perjuangan ini dimulai ketika beliau bersuara kritis terkait kontroversi di Mahkamah Konstitusi tahun 2023 akhir.
Mulai. Kemudian sempat terhenti, lalu muncul lagi saat selesai pemilu, hilang lagi. Kami menduga memang kasus ini lebih terlihat seperti teror terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan. Ya, pasti mereka akan mengatakan hal seperti ini. Menggiring opini para pendukungnya agar supaya tersulut emosi dan kemudian mungkin saja akan melakukan tindakan anarkis ya. Mungkin saja mereka akan melakukan perlawanan membela mereka yang benar-benar terbukti. Yang mungkin dari dulu ya karena suap menyuap dan sebagainya ya tidak terjamah oleh hukum. Tapi sekarang ketika sudah mulai ditegaskan teman-teman, mungkin mereka akan mencoba untuk menggiring opini pendukung mereka teman-teman. Dan kalian lihat nanti di sini ya, saya akan coba tunjukkan. Ya, kami para banteng siap menunggu perintah kan ya. Bravo KPK, rakyat bersamamu. Ada yang mendukung KPK. Saya dukung PDIP, merahkan jalanan katanya. Nah, itu kan seruan-seruan seperti ini yang dia terprovokasi. Tapi juga ada masyarakat mengatakan Adian melamun, bayangkan dia akan digantikan Hasto jadi sekjen. Ikuti aja kasusnya, kalau bersih kenapa takut? Tetap semangat PDIP, tetap terus berjuang. Kami rakyat setuju kepada KPK dan kami dukung KPK pilihan Mulyono. Nah kan terlalu banyak menyerang Pak Jokowi, hidup Pak Jokowi. Oke teman-teman semua ya, pasti mereka akan membangun narasi seperti yang dibangun sendiri oleh Hasto ketika dalam podcast dari Akbar Faisal. Ya, dia sudah tahu bahwa kejahatan kebusukan yang sudah sembunyikan selama ini akan terbongkar. Dan sebelum itu terbongkar, dia akan membangun framing, membangun sebuah opini, menanamkan opininya sendiri di tengah masyarakat bahwa kalau dia dijadikan tersangka, itu adalah kriminalisasi oleh pemerintah. Dan itu narasi itu didukung oleh anggota-anggota PDIP yang lain dalam konferensi pers seperti yang tadi teman-teman. Mereka menyimpulkan bahwa ini adalah kriminalisasi. Pak Hasto ditangkap bukan karena kejahatan katanya. Ditangkap, ditetapkan sebagai tersangka karena menyerang MK, karena mulai menyerang kepada bersuara kritis kepada pemerintah dan sebagainya. Mereka mulai mendukung narasi-narasi yang dibangun oleh Hasto sendiri teman-teman. Tapi masyarakat tahu kok, masyarakat menilai, dan saya percaya KPK akan bertindak secara profesional dan pemerintah juga akan menjadi backingan kuat di belakang KPK. Kalau ada intervensi-intervensi seperti ini, saya percaya pemerintahan kali ini akan tegas dan tidak pandang bulu ya. Jadi kenapa sih koruptor yang sudah ada buktinya mau terus dilindungi ya? Saya pikir rakyat akan menilai ternyata di sanalah mungkin sarangnya selama ini ya. Oke teman-teman semua, silahkan berikan pandangan dan opini kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless you. Bye guys.